Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat para sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat petang. Oke, setelah seharian kita buat kerja peras otak macam penat, kali ini saya akan mengajak kalian lah. Yuk kita sejenak lupakan tentang kerja, tentang apa. Kita refreshing otak dulu. Pergi cari makan nih guys. Oh, lapar sangat. Tapi tengah jalan nih, tengah jam. Ada jam teruk lah nih. Memang tapi sebabkan di sini tuh jam-jam macam ni, masa-masa balik orang kerja ni memang jam lah dekat sini. Teruk lah. Sini memang sampai tunggu berjam-jam lah. Patut perjalanan tu pergi kedai makan tu yang situ memang tak ada lain apa. Saya tak ada pergi lain tempat lah. Tempat kedai makan ni. Saya itu satu-satunya kedai makan memang sedap betul lah. Apapun masakan dia sedap semua. Dan kedai itu tak pernah sunyi lagi. Kena pergi sana, kena pergi awal lah. Kalau tak kena menunggu lagi. Ramai pemesan dia betul. Kursi penuh, kadang tak cukup. Jadi okey, sambil kita bincang-bincang, kita lihat keadaan jam yang ada di jam depan ya. Okey. Ya, ini dia guys keadaan di depannya ya. Ini jam, memang jalan ni jam lah. Sebab jalan ni jalan kawasan perindustrian. Jadi ramai orang pekerja akan lalu balik daripada sinilah. Ataupun pagi time masuk kerja sini jam, time balik kerja memang jam lah. Tapi kalian boleh dengar kan, boleh daripada video-video saya sebelumnya saya mengatakan bahwa di Malaysia itu tak ada horn. Aneh memang. Tengok macam horn langsung tak ada lah. Kita akan menunggu rapi, tersusun rapi. Tak boleh macam apa ya. Lagipun sini satu, kalau naik motor memang tak dapat jam lah. Senang naik motor patut. Tapi motor saya tadi tak boleh bunyi. Tak tahu dah lama start kot. Jadi saya terpaksa keluar naik kereta lagi lah. Aduh, tapi ni lapar, jam lagi. Aduh, nasib. Nak masak dekat rumah tadi letih, penat. Aduh, ingatkan dapat keluar makan lah. Makan nanti tengah malam, nanti inilah bungkus kan. Okey, buat para sahabat-sahabat semuanya, saya macam ni lah, nak ada cerita sikit tentang ada yang bertanya. Dia juga warga Indonesia lah, orang Indonesia tapi yang masih di Indonesia. Dia nak sangat kerja dekat Malaysia. Satu hal yang saya bagi tahu, cakap boleh kerja di Malaysia tu, tak ada larang lah selagi dokumen kita lengkap. Jadi saya suruh dia ikut sesuai prosedur undang-undang lah. Sebab sekarang ni memang kerajaan Malaysia lagi membuka pas lawatan pekerjaan untuk warga asing semua, seluruh negara yang berminat. Jadi kalau menurut saya buat apalagi kawan-kawan yang ingin masuk di Malaysia, lebih baik uruslah secara ikut prosedur undang-undang agar kita kerja senang. Kita pun tak ada apa ya, macam takut-takut bahwa
memang akan sakit lah kalau didapat. Memang tak ada bayar apapun, tak sama dengan kita ni kena bayar lah 3,000 lebih setahun. Tapi mampu juga. Kecuali tak buat kerja, baru tak boleh bayar. Ni ada yang cakap bukan dia cakap bukan dorang tak nak buat permit, tapi mahal sangat sambung tu. Allah, mahal apapun 3,000 lebih saja dalam setahun. Sebulan tu agak-agak lah simpan duit dalam 300 untuk permit, untuk sambung. Perempuan pun sudah pegang permit sampai 10 tahun, gaji pun tak seberapa, gaji hanya 70-80, boleh bayar permit dia lagi, boleh buat rumah lagi di kampung. Sebab kan kalau kita tak buat kerja, tak boleh buat apa, ya kan? Lepas tu bagi kawan-kawan yang ada di Malaysia, harap-haraplah, sebabkan Malaysia, kerajaan Malaysia sekarang ini betul-betul dah meringankan lah, betul-betul dah meringankan pengurusan untuk mencegah banyaknya warga asing yang tidak mempunyai dokumen. Dan kerajaan Malaysia mempermudah, tidak melalui ejen, hanya perlukan majikan. Jadi kalau dulu pakai ejen, ya banyaklah yang kena ditipu, sudah bayar habis duit 10,000, bahkan ada yang 10,000 habis duit tapi tak jadi itu permit. Jadi kerajaan Malaysia mencegah daripada penipuan ni, dia hilangkan pakai ejen. MyG dia hilangkan sekali. Sebab dalam situ memang bukan dalam MyG lah, tapi ejen-ejen ni yang menipu, bukan juga ejen orang Malaysia, orang Indonesia kita sendiri juga yang buat. Kan dah banyak ya kan yang kenal. Ramai yang saya dengar, orang bukannya tak ada buat, tapi banyak kena tibai lah, kena bantai lah dengan sesama orang sendiri, iaitu ejen yang ini. Jadi sekarang tu senang, kita cuma ada majikan, kita akan diloloskan buat permit. Tak ada kisah umur apa, ada blacklist ke apa. Dia janji yang duduk Malaysia tu tahun 2022. Kalau yang masuk 2023 ni memang tak boleh buat lah. Jadi kalau paspor itu masuk saat 2022 sampai 2022 tu boleh. Jadi saran saya lah, sangatlah kalian rugi nantinya kalau tak buat dengan RTK 02 ni. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah mengurus, semoga dipermudahkan, sebab ini memang tak ada penipuan lah. Kerajaan Malaysia akan pastikan ini tak ada penipuan, tak ada lagi yang kena tipu dengan ejen. Ini betul-betul akan keluar original permit. Sebabkan kerajaan Malaysia itu dia akan mengurangilah pendatang pekerja asing yang tanpa ada dokumen ni. Jadi dia mayoritaskan orang-orang yang ada di Malaysia, yang sudah duduk di Malaysia, yang tidak mempunyai dokumen, boleh buat. Janji boleh buat. Setiap negara itu pergi ke kedutaannya untuk mengurus paspor ya. Cukup buat paspor, kita ajukan permohonan, ada majikan, kita akan diluluskan. Tak ada kisah umur ke apa, blacklist, itu boleh diluluskan guys. Jadi saya alhamdulillah dah uruskan teman-teman saya. Bukan saya ejen lah, tapi saya bantu dorang, macam pinjam majikan saya. Jadi majikan saya itu boleh, alhamdulillah, tokek saya tu boleh terima. Saya telah menguruskan 4 orang lah. 4 orang sekarang ini lagi jalan, 3 orang lagi. Yang 4 orang itu hari yang pertama itu memang sudah keluar permit lah. Alhamdulillah sudah dapat. Itu pun perempuan bro, perempuan
perempuan sanggup bayar 6.000 lebih, habis berapa tahu, dalam 6.000 lah. Ini macam sanggup boleh buat permit. Nah, laki-laki macam kita ini tak boleh bayar macam tu, memang peliklah, rasa lain lah. Itu memang pemalas lah, bukan datang Malaysia mau bekerja tu. Perempuan saja boleh buat. Yang kerja pun kerja kontrak, contraction guys. Bukan kerjanya kerja apa, kerja kontrak. Jadi saya sarankanlah, semoga menguruslah dengan ini, supaya kita ada permit ni, bukan kita rugi pun. Kita boleh balik senang, masuk balik sini senang. Saya memang dari dululah, kalau saya nak merantau di Malaysia sini mau kosongan tanpa dokumen dulu, dari dululah saya masuk Malaysia. Tapi saya bukan takutkan saya mau dikena tangkap atau macam mana. Saya takutkan ada apa-apa dengan keluarga, sementara kita di tanah rantau tak boleh buat apa. Itu yang saya paling takut. Jadi kalau ada dokumen ni senang. Bila keadaan emergency, kita boleh langsung beli tiket berangkat ini hari juga. Tapi kalau kita tanpa dokumen, kita ada apa-apa dengan keluarga di kampung, kita tak boleh buat apa, hanya menangis. Jadi pengurus apa lagi satu punya dokumen dekat Malaysia sini, banyaklah kemudahan kita untuk mengurus apapun, ya. Mau mengurus apa tu memang mudah lah. Jadi kerajaan sekarang tu memang dia sangat ini ya, dia perhatikan untuk mencegah betul parti-parti dan satu lagi ya, macam kata netizen yang selalu buat hoax, ialah yang selalu buat hoax apa semua, dan para sahabat-sahabat yang ada YouTuber yang mungkin boleh dikata senior saya, janganlah membuat konten tentang adu domba. Buatlah konten yang sesuai dengan kenyataan. Jangan melebih-lebihkan dan jangan pernah mengurangi, macam tu, agar tidak menimbulkan fitnah. Kasihan para netizen yang tidak tahu apa, terjebak dalam situ. Kita lah yang berdosa, karena memberikan informasi yang salah, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi saya haraplah buat para sahabat-sahabat saya, para YouTuber dan netizen tu patut bijaklah. Kena bijaklah. Kita kena lihat apakah berita ini betul. Jangan mudah terprovokasi lah. Lagi satu, buat apa kita nak banggakan macam entah itu negara apa semua. Tak perlu sebenarnya. Kita ni tak perlu ada yang dibanggakan. Kita mati, semua kita tinggal, bukan kita bawa pun. Yang kita bawa saat kita meninggal hanyalah amal kita. Tak ada beza kau negara sini pergi sana, kau negara sini pergi sana. Tak ada tu. Di mata Allah tu kita semua sama. Tak ada yang membezakan. Hanya yang membezakan amal baik kita dan amal buruk kita. Itu je. Jadi terkadang saya pun
sedih lah tengok keadaan netizen yang selalu dibohongi dengan publik, berita-berita hoak. Dan buat karena banyak video sebelumnya yang saya buat, mungkin ada yang tidak boleh terima. Itu saya bercerita tentang kenyataan. Saya bukan mengada-ngada, saya bukan melebihkan, bukan mengurangi, tapi mungkin ada kata-kata saya yang silap. Itu mungkin datangnya daripada diri saya sendiri, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan lah. Kalaupun ada kelebihan itu mungkin datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada salah, saya pun minta maaf lah. Seperti tadi setelah saya mewarnai saya dalam sesi berkunjung ke masjid terapung tu, jadi banyak yang kritik saya pakai surbel lah, apalah. Sebenarnya itu saya masuk bukan dalam area dalam tempat ibadah lah. Situ hanya bahagian teras dia saja, ya. Tapi memanglah tak boleh patut. Tapi saya itu hilah saya lah, saya silap. Saya pun tak terfikir. Mungkin sebab serono tengok masjid tu kan, saya jadi terlupa. Jadi saya pun minta maaf lah. Jadi pesan saya itulah buat para netizen yang selalu fanatik. Janganlah sangat saling kita memburukan. Kita ni, semua manusia itu adalah saudara sebenarnya, ya. Kita intinya macam ni, kalau kita ingin dihargai, mesti kita harus hargai dulu orang tu. Ya, saya sedikit cerita jugalah. Banyak mungkin para netizen yang mengatakan bahwa Malaysia itu negara rasis. Enggak bro, itu tidak sesuai kenyataan, ya. Contohnya saya di sini sudah mau masuk 12 tahun, alhamdulillah lah. Saya tidak pernah lagi mendengar intimidasi dari orang-orang sini. Bahkan ketemu saya, mereka cakap, senang bisa kamu, baiklah, senang boleh berkawan dengan orang-orang Melayu. Dia cakap orang-orang sini lah. Kalau lain orang dia cakap jarang orang duduk dengan orang-orang Melayu, duduk satu bangku, satu meja dengan orang-orang tempatan ni. Tapi diorang bilang saya ni macam 7 poin lah. Saya bercerita, saya memang macam tu lah. Di mana-mana saya pergi, saya mesti berkawan, hormat. Sebab itu pesan daripada orang tua saya lah. Kalau kita mau dihargai, hargai orang lain. Intinya, di mana kaki dipijak, disitulah kita langit junjung. Jadi apa maksudnya? Dimanapun kita berada, kita harus menghormati orang lain. Jangankan di Malaysia bro, contohnya di Indonesia saja. Jangan pergi jauh-jauh lah, dalam lingkungan Indonesia saja. Kalau kita tidak sopan, tidak hargai orang, umpamanya kita merantau dari Sulawesi ke Jawa, atau Jawa ke Sulawesi, kita pergi ke tempat orang itu harus kita hormati orang-orang yang ada situ. Kita kena menyesuaikan diri lah dalam situ, dalam keadaan mereka di situ, agar kita disayang orang-orang dalam situ. Saya jujur lah, bukan berkata saya nak sombongkan diri apa semua. Jujur, saya di sini memang kawan-kawan saya ramai abang-abang polis lah.
saya berkawan bukan soal saya nak berlindungkan diri sebab mungkin ini tak, saya ada permit. Sebab rumah dorang tu, apa yang dorang buat, apa yang mau dibuat, mereka akan panggil saya lah. Jadi saya tolong buatkan sehingga menjadi kawan. Kadang pun kalau macam saya pun tak minta gaji apa, kadang dorang sampai bagi lebih, tak sesuai macam kerja saya cuma saya pergi buat hanya 4 jam atau cuma 2 hari dibagi 3 hari, 4 jam dibagi 8 jam, harga gaji 8 jam. Saya cakap apa tak? Ini sudah lebih lah ini. Dia cakap kalau tak nak ambil, kita tak akan panggil you lagi untuk buat rumah kita. Jangan macam tu. Dia cakap kamu datang sini cari kerja, cari duit untuk keluarga, bukan untuk mau happy-happy. Hanya saya jujur dalam sini, saya berkawan ramailah. Kawan orang saya orang sini adalah abang-abang polis. Mereka baik-baik kok. Sampai pun mereka berkata sebenarnya mereka pun kesian lah. Tengok, tapi buat macam mana? Sebabkan itu sudah tugas mereka untuk menjaga kedaulatan negara mereka tidak diceroboh. Mereka jelas-jelas kalau dapat ya harus ditangkap, karena itu sudah tugas mereka. Tugas mereka menjaga kedaulatan negara mereka, kerajaan Malaysia dalam pencerobohan. Ya. Jadi kalau umpamanya ada yang mungkin banyaklah itu tidak, kita kena pikir sendirilah. Kalau umpama kita masuk secara ikut prosedur undang-undang yang sah, jelaslah siapa yang mau kacau kita, siapa yang ini, tak ada lah. Kita akan kemana-mana bisa kerja dengan aman. Kita tak perlu takut. Ya takut itu adalah kita takut sama Allah. Tapi setidaknya kalau kita ada dokumen di sini, habis itu kita hormat orang sini, insya Allah lah kita akan pergi kemana-mana, insya Allah selamat. Jadi mungkin itu sekian dulu sedikit cerita saya. Adapun kurang lebihnya mohon dimaafkan ya, karena manusia itu tidak luput daripada kesalahan dan tidak ada yang sempurna. Nanti apa-apa semua nanti boleh pertanyakanlah guys dalam kolom komentar, mau apa, bertanya apa tentang saya ya, atau boleh saja mengkritik saya tentang ada kesilapan saya, bahwa bagi tahu saya di mana kesilapan saya akan tolong perbaiki. Itulah sebab manusia yang seperti saya katakan tadi, manusia itu tidak luput daripada kesilapan. Oke, sampai di sini dulu. Sampai berjumpa lagi. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.